Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk menjalani hari demi hari, minggu demi minggu. Dan rasanya semakin di penghujung bulan Februari, biarlah anugerah Tuhan juga tak berujung. Kasih-Nya kepada kita melimpah dan biarlah kita diubahnya. Kita pujikan bersama-sama PKJ 200 ku diubahnya. PKJ 200 ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah matlalanya dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari berdoa. Tuhan, biarlah kami diubah oleh Tuhan agar makin berkenan, walaupun kadang kami siap gak siap. Walaupun kadang kami mau berubah tapi sesuai dengan kemauan kami. Tapi biarlah Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan yang akan menopang kami, menguatkan kami menjalani hari demi hari. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 9 ayat 1 sampai yang ke-7. Keluaran 9 ayat 1 sampai yang ke-7. Keluaran 9 ayat 1 sampai ke-7 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 9 ayat 1 sampai ke-7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni terkena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seorang pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu, keesokan harinya segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Harta, kekayaan, pekerjaan, usaha kita, atau apapun yang kita miliki. Kadang-kadang hidup sama Tuhan tuh unik juga ya. Ada masa-masanya ketika kita bekerja, mengumpulkan hidup gitu ya. Tuhan sih gak pernah ngelarang kita kaya tuh, gak pernah. Yang Tuhan larang itu adalah kalau kita punya semua, kita lupa bahwa Tuhan yang memberi semuanya. Dan kekayaan itu sebenarnya kita kumpulkan kan sebenarnya tujuannya bukan cuma kita ya. Kadang kita juga beri itu buat orang-orang yang kita sayang, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kadang kekayaan itu atau harta atau milik itu Tuhan kasih banyak. Ada masanya Tuhan kasih sedikit. Ada masanya kita berkelebihan, ada masanya berkekurangan. Tapi yang namanya harta ya, kadang-kadang harta itu membuat
heart kita, heart atau hati bahasa Inggrisnya. Heart sama harta tuh kadang-kadang kita campur baurkan. Seolah-olah hati kita ada di harta kita. Walaupun ada firman yang berkata di mana harta berada di situ hatimu berada. Bapak Ibu pernah ditegur Tuhan dengan apa yang Bapak Ibu miliki Tuhan ambil atau Tuhan buat itu berkurang banyak. Entah tiba-tiba gagal dalam usaha, diambil orang, entah tiba-tiba hutang, atau misalnya karena sakit atau kebutuhan apa akhirnya hartanya berkurang drastis. Mungkin Tuhan punya cara lain untuk membuat kita sadar bahwa yang kita punya bukan milik kita. Bapak Ibu, dalam bacaan kita juga hari ini, kalau kemarin ada beberapa tulah, kemarin kita bahas juga sempat tentang nyamuk dan lain-lain, bahwa setiap tulah punya maknanya. Nah, penyakit sampar pada ternak ini ingin mengingatkan juga sih kepada orang Mesir dan Israel bahwa yang kamu punya bukan milikmu. Kalau kamu masih berkeras hati, maka apa yang paling kamu sayang ku ambil. Itu kalau Tuhan mau berkata begitu tuh kepada orang Mesir dan juga termasuk orang Israel. Dan apakah itu membuat Firaun berubah? Tidak, tentunya. Karena makin keras hatinya. Ketika kehilangan itu, dia masih bisa berkata, Gak mau mengikuti maunya Tuhannya, Allahnya orang Israel. Bapak Ibu Saudara, harapan dari firman Tuhan ini bagi kita adalah jangan terlalu pegang soal harta deh. Jangan terlalu merasa memiliki soal harta. Jangan terlalu kekeh sampai keras hati ketika apa yang kita punya itu membuat kita berubah. Sikap kita sama orang lain jadi makin keras hati. Kayak namanya juga manusia ya, rasa kepemilikannya kuat. Sehingga mari sama-sama kita ubah deh sikap kita. Kalau ego itu masih ada, rasa memiliki itu terlalu kuat, ingat, semua yang kamu punya bukan milikmu. Jangan sampai Tuhan ambil baru kita sadar. Jangan sampai lebih-lebih udah Tuhan ambil masih gak sadar-sadar. Aduh, mau apa lagi yang Tuhan ambil baru kamu sadar. Semoga hari ini kita belajar merelakan, belajar melepaskan, belajar tidak membuat diri kita terikat pada hal-hal yang Tuhan beri dalam dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar banyak tentang hidup kami. Kami orang yang gampang mengikat diri, susah untuk memahami, menyadari bahwa apa yang kami punya itu milik Tuhan. Kadang-kadang harta membuat kami buta, uang membuat kami buta, jabatan membuat kami buta, pelayanan membuat kami buta. Banyak hal yang membuat kami buta, lupa mencintai Tuhan melebihi cinta kami pada apa yang kami punya. Ajarkan kami hari ini mencintai Tuhan dengan tulus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.